Jadi kalau misalkan dilihat sebetulnya dari data mungkin dibandingkan tahun lalu uh, Iya. year on year mengalami kenaikan, tapi mungkin di beberapa waktu sekarang itu udah mulai kerasa tadi ya. Om juga cerita di akhir tahun udah mulai ada slowdown-nya sendiri. Nah ini yang perlu diantisipasi sama teman-teman juga yang mungkin ngerasa masih baik-baik aja, mungkin bakal kena apa beberapa waktu kayak gitu. Jadi harus dipersiapkan juga strateginya kali ya Om ya. Nanti ya. Yes, yes, yes. Saya hari ini akan share 5 strategi kalau boleh buat teman-teman hari ini. Oke, halo selamat malam semuanya. Nah sebetulnya kemarin gue udah bahas ya mengenai resesi juga. Terus habis itu hari ini cukup spesifik lagi, kita temanya mengenai bisnis online di tengah isu resesi global. Jadi hari ini gue bakal sharing sama salah satu expertise-nya di bidang online ya, bisnis online. Nanti ada Om Botak atau Ko Jonathan yang bakal sharing sama kita. Nanti teman-teman yang baru gabung silahkan juga kalau ada yang mau nanya-nanya. Gue yakin materi hari ini daging karena komprehensif banget dan padat banget. Gue langsung aja coba panggil Om Botak yang nantinya bakal ngisi materi buat hari ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya, silakan aja langsung drop your question di sini. Jadi biar nanti kita sama-sama belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke. Hai. Halo, halo. Halo Om, apa kabar? Baik, baik. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk apa ya sekarang ya? Lagi sibuk live kali ya. Transaksi online? Sebenarnya lagi sibuk dengan banyak banget ya. Kayak abis pandemi ini, ya walaupun COVID belum usai ya, cuma abis pandemi ini banyak banget activity yang harus gue lakukan ya. Harusnya gimana ya? Gue melihat kayaknya waktu COVID itu gue nggak ngapa-ngapain, tapi kerjaan sama job itu aman aja karena gue online ya. Tapi setelah COVID justru sebaliknya, gue udah ngapa-ngapain dan gue udah double my effort. Kok kayaknya challenge-nya makin banyak ya. Gue nggak tahu ini pas-pasan atau itu ya hal yang lu rasakan. Ya gue malah to be honest ya, kalau secara jualan online enakan pas COVID. Oh iya. Iya. Dan sekarang malah gue berasa lagi kok kayaknya ya lu juga udah nggak bisa, malah udah nggak bisa nyantai-nyantai lagi ya, udah bisa harus effortnya lebih, tapi kok persaingan dan dari demand dan dari semuanya itu jauh lebih susah sekarang ya. Ini mungkin salah satu challenge yang bakal kita bahas di hari ini. Oke, langsung aja kali ya, kok kita langsung masuk ke materi juga teman-teman. Iya. Tapi lu rasa nggak sih, gue nggak tahu maksudnya dari kerjaan lu itu dulu pas COVID sama sekarang tuh gimana? Cuma itu salah satu yang gue rasakan sih. Gue rasa sekarang kok kayaknya kerja susah benar ya. Kalau COVID kan kayak hidup susah banget ya, karena harapan hidup kayaknya tipis gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya harapan hidup tinggi, tapi kok ekonomi susah gitu. Kita sih caranya survival mode-nya itu dimunculkan gitu ya. Gimana caranya? Kita harus nambah keterampilan juga, skill, karena kalau misalkan coba gini-gini aja tadi, orang-orang makin karena mungkin tahu juga harus bersiap berperang, jadi kita juga nggak boleh lengah gitu kan. Jadi juga sama ya, makanya panas Medan di sana juga ya. Medan dan hari ini gue bakal share beberapa tips dari gue ya untuk ya kalau lo mau bilang how to survive, atau misalnya tips buat menghadapi dari sisi gue yang udah gue lakukan gitu. Gue akan share ya, mungkin juga dari David juga gue rasa akan share beberapa tips juga ya. Tapi malam ini bakal seru ya. Intinya gue sendiri nggak akan istilahnya nggak akan pasrah gitu ya, dan nggak akan cuma kemakan konten-konten dari berita-berita yang negatif, tapi justru ini sesuatu yang memacu gue tuh dan bikin otak gue tuh mikir terus gitu. Karena ya kalau kita cuma berdiam diri aja ya kita nggak akan kemana-mana, bahkan akan kalah dalam musim ini.
Betul, betul banget Om. Oke, Ya. oke. Kita langsung masuk ke materi aja ya kali ya. Kita udah panas banget. Teman-teman yang mau tanya silakan aja tanya. Om, gue masuk ke langsung ke topik soal mengenai resesi sebetulnya ya. Kalau misalkan gue ambil data sih sebetulnya. Kemarin gue lagi lihat-lihat di kuartal pertama di 2022 ini sebetulnya kalau kita bahas lini e-commerce sendiri di Indonesia itu punya nilai transaksi itu sekitar 108,54 triliun. Nah ini sebetulnya kalau kita bahas dari sebelumnya itu tahun lalu sampai sekarang itu ada kenaikan 23% kayak gitu kan. Nah kalau menurut saya sendiri ada faktor apa aja sih yang mendorong hal ini sampai akhirnya naik gitu kan? Atau mungkin pas lagi COVID, jadi boleh deh sambil cerita juga tadi gimana? Oke, sebelumnya buat teman-teman yang teman-teman dari David Wijaya ya, saya nggak tahu panggilannya apa ya. Kalau Om Botak panggilannya Botakers ya buat teman-teman ya. Salam kenal dulu ya, sorry tadi saya langsung ngegas ya karena saya juga lupa untuk introduce. Nama saya Jonathan ya, atau biasa dipanggil Om Botak ya. Di channel Cerita Om Botak ini kita berbagi tips dan trik cara jualan online. Kenapa cara jualan online khususnya di marketplace? Karena saya sendiri udah berjualan di marketplace dari tahun 2011. Jadi udah sekitar 11 tahun ya guys. Jadi kalau 11 tahun tuh sebenarnya gue udah melewati ups and down-nya ya. Cuma dulu industri kita karena masih kecil banget, ups and down-nya itu nggak berasa. Bahkan kita naik terus. Ya sampai mungkin kalau gue bilang tahun ini. Nah menarik ya, kenapa tahun ini ya? Padahal tadi David baru bilang kita tuh harusnya growth 20% ya. Nah cuma teman-teman tahu kan dari sebelum COVID sama setelah COVID ya, jumlah seller online itu sendiri naiknya tuh gila-gilaan, bahkan mungkin double in about 2 years ya. Jadi tadi cuma 7 juta, mungkin sekarang udah ada belasan juta, 13-14 juta per marketplace ya. Itu satu marketplace, belum kita ngomongin TikTok sebagai marketplace baru dan banyak seller baru juga. Dan behavior ini kita bisa melihat habitnya itu orang dipaksa gitu untuk berjualan online dan sellernya makin banyak ya. Dan ketika tahun ini kita ada sedikit slowing down in growth ya, dan orang mau bilang mau resesi kah atau mau bilang change of behavior, orang mulai dari online ke offline lagi sekarang karena offline-nya udah buka ya. Kita melihat bahwa adanya penurunan demand dan growth-nya itu udah nggak sekencang 2 tahun terakhir ini, 2020, 2021 ya. 2022 ini ada satu perubahan. Jadi definitely kalau teman-teman nggak melakukan sesuatu yang perubahan yang besar, pasti tokonya turun. Menurut saya ya. Ya, teman-teman kalau yang tokonya masih naik, itu either karena memang melakukan sesuatu yang tepat, produknya itu lagi dicari setelah COVID lagi ya, atau memang teman-teman itu adalah toko-toko baru. Nah, biasa kalau punya toko-toko lama, itu pasti akan kena banget. Karena fee jualan di marketplace naik, harga barang naik, dan margin makin tipis karena kompetisi makin banyak. Jadi kita ada banyak sekali faktor eksternal ya. Nah, jadi ini menurut saya menarik sekali. Jadi kalau teman-teman ini nggak bisa siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang baru ini, pasti akan sangat struggling. Jadi memang survival mode-nya juga harus ditingkatkan. Kita juga udah mulai wanti-wanti ya. Cuman kalau misalkan Botak sendiri berarti ngerasain memang masa-masa sekarang mulai ini ya, mulai apa ya, mulai cukup tightening juga ya, challenging. Oh iya. Sebenarnya dari akhir tahun lalu udah merasakan sih. Ketika kontainer dari China itu udah mulai langka, itu udah pasti barang-barang akan naik. Dan sekarang kan baru kita mulai rasakan kan. Habis itu ada perang, habis itu ada krisis BBM, ya kan, BBM naik, harga plastik naik dan lain-lain. Jadi dari sana kita udah tahu inflasi akan naik, dan ketika inflasi naik, daya beli juga pasti akan turun. Jadi dari faktor ekonomi global aja kita udah melihat bahwa itu akan impact ke kita gitu ya. Walaupun mungkin ada yang baru berasa sekarang atau yang berasa tahun depan, ya kan? Iya, betul. Nah, jadi kalau bisa, tapi peluang untuk growth-nya itu masih ada ya. Kita nggak pesimis banget loh, karena saya sendiri kan masih keliling banyak kota ya, karena kita ada buka kelas-kelas untuk kelas pelatihan marketplace ya, kelas Shopee, kelas Tokopedia. Nah, yang ikut kelas-kelas saya itu sellernya tuh bisa omsetnya bisa ratusan juta dan growing gitu ya. Jadi
kalau saya melihat kalau ada yang bilang turun, ada yang turun, banyak yang turun ya, yang DM saya curhat banyak, tapi yang growing juga banyak. Jadi kalau kita mau istilahnya mengasihani diri dan lihat ke teman-teman yang sekumpulan, lu turun nggak turun, lu turun nggak turun, semuanya turun kan, wah ya aman. Kita biasa cari teman yang senasib sepenanggungan kan, supaya berasa aman. Oh berarti gue baik-baik aja gitu ya. Coba cari teman-teman yang naik semua. Nah itu kita akan berasa kejepit. Wah berarti gue ada yang salah. Nah jadi teman-teman harus bikin mepetin diri itu sampai ke sana gitu. Cari teman-teman tuh yang naik-naik tuh lagi di masa-masa gini. Baru itu semangatnya berkorban. Semangat terus gitu, berkobar gitu. Karena ya sebagai trainer juga di kelas juga, gila murid-murid tuh teman-teman yang ikut tuh semangat banget dan omsetnya lagi naik, jadi saya juga mau nggak mau juga harus semangat terus gitu. Kalau nggak kalah semangatnya sama mereka. I see. Jadi kalau misalkan dilihat sebetulnya dari data mungkin dibandingkan tahun lalu year on year mengalami kenaikan, tapi mungkin di beberapa waktu sekarang itu udah mulai kerasa tadi ya. Om juga cerita di akhir tahun udah mulai ada slowdown-nya sendiri. Nah ini yang perlu diantisipasi sama teman-teman juga yang mungkin ngerasa masih baik-baik aja, mungkin bakal kena apa beberapa waktu kayak gitu. Jadi harus dipersiapkan juga strateginya kali ya Om ya. Nanti Yes. Saya hari ini akan share 5 strategi kalau boleh buat teman-teman hari ini. Oh iya, mantap. Boleh ya. Jadi saya akan ngasih 5 tips petanya. Jadi buat teman-teman follow sampai IG live kita sampai habis ya, karena kita bakalan spill daging-daging ya. Pokoknya buat teman-teman, equip teman-teman secara mindset, gimana sih buat teman-teman bisa survive di dalam kondisi ini ya. Nah, yang pertama, one man trash is another man treasure. Ya. Nah, itu pertama ya. Nah, ini sebenarnya salah satu pepatah yang gue banget, karena dulu tuh gue waktu mulai jualan online, gue jual barang bekas rumah gue. Jadi tanpa modal, gue jual kayak komik bekas dari gue sama adik-adik gue, udah mau gue loakin, gue jualin, set-setan masih bagus, lengkap ya. Ternyata begitu gue jualin, ternyata demand-nya ada ya komik bekas ya, karena set-setannya lengkap, gold free juga gitu ya. Terus dari sana gue melihat peluang bisnis kan, gue mulai borongin dari pedagang-pedagang buku bekas di Blok M ya kan, di Senen kalau di Jakarta teman-teman tahu ya. Dan akhirnya dari sana mulai tuh perjalanan hidup online gue, dari pedagang buku bekas sampai sekarang. Sekarang udah nggak jual buku bekas lagi, tapi mulai dari sana. Jadi peluang di sekitar kita itu masih banyak. Ya, kalau teman-teman lihat kanan kiri atau apa yang kita cari di online dan nggak ada, teman-teman nggak bisa temu, itu sebenarnya peluang. Ya, banyak sekali barang-barang yang saya jual di online itu sebenarnya adalah barang-barang yang saya mau pakai sendiri, nggak ketemu. Dan saya tahu suppliernya karena saya nyari, karena saya nggak ketemu ya, ada di offline, saya online kan ya, dan itu cuannya masih enak banget, ya. Saya boleh kasih cerita dulu, di buku saya pernah tulis, saya pernah tulis buku marketing ya, salah satunya itu saya jual madu awal-awal itu. Nah waktu itu saya suka satu madunya impor dari New Zealand ya. Saya cari di Topet waktu itu, nggak ada yang jual, pakai Gojek. Ini ada yang jual, ya? 2011an berarti ya? Oh no. It's actually nggak gitu jauh. It's actually dari tahun 2017 mungkin. Madu itu ada yang jual tapi nggak banyak. Yang jual pun nggak bisa pakai same day. Ya, beda dengan sekarang lah guys. Pokoknya itu istilahnya. Dan waktu gue ketemu itu, ya udah, gue beli, gue lihat distributornya siapa, gue jadi agen juga, dan gue menikmati jualan produk itu selama 5 tahun kurang lebih. Sampai akhirnya sekarang udah terlalu banyak yang jual, marginnya makin tipis, ya kita udah memutuskan buat exit dari produk. Cuma peluang itu akan selalu ada gitu. Dan coba lihat kanan kiri, ya mungkin teman-teman tinggalnya di kota yang banyak pengrajinnya, yang selama ini mereka jualnya secara offline, ya coba teman-teman online kan ya, dan lihat kekayaan alam atau kekayaan dari networking yang teman-teman punya. Ya saya sampai sekarang masih jual produk-produk di mana
saya adalah mantan karyawannya. Jadi dulu gue kerja di pabrik penerbit sama pabrik stationery. Sampai sekarang gue masih jadi agen dari 2 pabrik itu. Jadi itu kan koneksi gitu. Maksudnya gue mantan sales manager di sana gitu. Jadi ya gue tetap ngambil barang sana. Jadi itu kan koneksi dan bisa mendapatkan harga yang bagus ya. Coba lihat kanan kiri dan saya yakin masih banyak sekali peluang yang ada di kanan kiri dari teman-teman yang mungkin kalau nggak kepepet kayak gini nggak akan kepikiran. Ya itu poin pertama ya. Nah poin kedua itu kalau bahasa kerennya sekarang adalah side gigs ya kalau orang bilang sekarang. Jadi side gig gue apa sekarang adalah ya ini content creator ya, dan ini nggak akan muncul dan nggak akan gue seriusin kalau bukan COVID sebenarnya. Ya, Om Botak yang sebelum COVID bisa dibilang ya, gue udah punya channel Instagram ini dari sebelum COVID by the way. Memang gue nulis buat sharing-sharing aja di Instagram, tapi nggak gue seriusin kayak sekarang karena ya belum ada duitnya waktu itu, ya kan? Belum ada duitnya. Begitu ada duit, ya lu akan fokus, guys. Ya, begitu ada cuan, kita akan fokus ya menjadi prioritas bikin konten ya. Kalau belum ada cuan ya belum boleh jadi prioritas ya. Jadi content creator sekarang gue rasa ya impian dari banyak anak muda lah sekarang ya, dan ini sebenarnya bisa banget ya teman-teman tuh kalau udah ketemu niche-nya ya dan teman-teman seriusin ya bisa banget teman-teman hidup full time dari sini. Dan menurut gue ya seller online sekarang atau memang teman-teman yang nonton ya follower dari David ya itu bisa banget ya. Dan gue sendiri tadinya pikir mana bisa sih hidup cuma dari konten doang, tapi ternyata bisa ya. Dan bukan masalah follower sebenarnya, banyak-banyakan follower, tapi bagaimana caranya kita memanfaatkan loyal fanbase kita untuk menjual produk-produk yang tepat untuk mereka ke sana. Ya, follower gue nggak banyak sih, to be honest ya. Kalau dibandingin lo ya, dibanding yang lain nggak banyak. Tapi gue yakin kalau teman-teman mau cari yang sangat fokus di dalam dunia marketplace, ya mungkin nggak banyak yang seperti gue. Jadi brand akan sangat pede untuk kerjasama karena kita akan bisa kasih result yang bagus karena kita sangat fokus dalam bidang yang kita ini enggak. Ya memang fokus kita dari pertama itu aja gitu di marketplace ya. Ya. Karena brand yang di-create juga very spesifik. Jadi brand juga bakal ngelihat oke, ini sesuai dengan fit dengan brand yang kita mau pilih, akhirnya lebih enak juga jadinya gitu ya, lebih tertuju ya, dan value-nya juga lebih mahal jadinya ya. Yes, daripada ya for example gue nggak nunjuk orang, tapi for example follower lu 1M gitu ya di TikTok, tapi ketika lu jualan yang beli itu dikit banget persentasenya dibandingkan dengan jumlah follower kan. Maksudnya berarti ya follower lu banyak yang nggak siap beli gitu ya. Tapi itu bisa banget ya jadi side gig. Menurut gue kalau difokusin banyak banget cabangnya kemana-mana ya. Jadi teman-teman sebenarnya sih ada buku bagus soal itu ya. Ini sih You Do You sih menurut gue panduannya oke banget. Gue sekalian share buku-buku yang ini ya, apa yang related yang related ya, berhubung boleh ya. Banyak ya, boleh Felixandro ya yang You Do You ya. Iya, menurut gue that's a really good book yang ngomongin soal ini sih ya. Jadi kejar passion lu dan apalagi kalau passion lu bisa menghasilkan gitu, it's really satisfying sih maksudnya ya. Jadi banyak banget yang lu bisa lakuin ya. Kayak misalnya gue kan gue punya Instagram ini, terus juga ada di YouTube ya kan. Selain dari AdSense lah ya, AdSense itu sebenarnya kecil banget guys. Jangan berharap kayak Raya kecuali lo orang yang followernya jutaan ya. Tapi kalau followernya masih kecil-kecil kayak gue sih, kita nggak harapin dari AdSense lah ya. Tapi lebih ke brand endorsement atau kalau gue sekarang jual membership. Jadi teman-teman yang memang mau belajar jualan online ya dan mau video-video dagingnya ya, itu lebih sistematis kalau ngambil membership kita di YouTube. Nah kayak gitu ya. Memang kita sering spill, tapi kan itu kan kayak
random gitu kan, kadang-kadang ngomong ini, kadang-kadang ngomong ini. Tapi kalau dagingnya runut kayak kelas, itu hampir 100 video kita upload khusus di dalam YouTube kita, eksklusif buat member gitu. Jadi ya kayak offer-offer kayak gitu yang akhirnya bisa buat kita survive sebagai content creator gitu ya. Oke, tadi Om ada 5, tadi baru nyebutin berapa? 2 ya. Yang sidekicks, by the way teman-teman jadi affiliate ya. Sekarang jadi Shopee affiliate, TikTok affiliate, ya, Topet affiliate, itu juga bisa hidup banget ya. Jadi jangan remehkan itu ya, apalagi kalau memang teman-teman itu udah jualan produk, ya udah agak stuck sama produknya, coba aja jualin produk orang lain pakai affiliate. Ya itu juga mantep banget. Tinggal share aja. Kalau nggak punya Instagram, nggak punya YouTube, share di status WhatsApp. Ya. Kalian lihat status WhatsApp yang titik-titik yang kecil-kecil itu, ya, ya, share di status WhatsApp itu kalau ada yang klik, affiliate-nya lumayan. Ya dan ini memang udah banyak yang sharing, bisa jutaan rupiah sebulan hanya sharing dari status WhatsApp. Oke. Ya, oke, thanks ya. Oke. Lihat sebelumnya pas lagi di YouTube di Shopee juga ada Shopee Creator, ketika kita bikin video, kita bisa pilih produk di sana ya. Jadi kalau ada yang beli produknya itu kita dapat komisi kayak gitu kan. Mungkin salah satunya juga TikTok juga sama. Di WhatsApp tahu sih memang bisa ya Om gitu ya. Oh, di WhatsApp kan bisa kasih link Shopee, bisa kasih link Topet. Ya. Intinya affiliate aja, affiliate teman-teman. Jadi nggak perlu nyetok barang, tinggal kasih honest review aja, atau ya tinggal nyangkut-nyangkutin berita yang viral sama masukin link sana sini, tapi yang pakai etika lah ya. Kadang-kadang di TikTok kan di Twitter kita sering lihat kan ada berita kecelakaan, masukin link jualan. Ya maksudnya etika aja yang benar. Ya nomor 3 ya. Ya, gue cepet aja soalnya supaya bisa nanya jawab sama nanti David. Gue rasa juga pengen sharing juga ya. Ntar kalau nggak gue semua lagi yang sharing. Ya, nomor 3, teman-teman itu bisa mulai efisiensi sekarang ya. Efisiensi nggak berarti untuk cut karyawan sih, tapi coba lihat aja bagian mana yang bisa lebih diefisiensiin. Ya, misalnya nih, kalau pengen sewa ekspansi ya mungkin ya, nggak tahu, ini setiap orang beda-beda ya. Ada yang memang harus, ada yang nggak. Ekspansi mau ambil ruko misalnya, daripada beli yang cicilannya fix misalnya, mendingan sewa dulu misalnya. Toh juga harga sewa sekarang lagi turun kok gitu, nggak mahal ya teman-teman. Kalau daerah Jakarta mahal, Tangerang deh banyak banget ruko yang murah ya. Ya kan. Dan coba cari daripada sewa satu ruko gede misalnya buat usaha atau online, coba teman-teman pakai gudang online dulu ya, misalnya pakai shipper. Di sana teman-teman bisa pakai 1-2 kubik dulu ya kan, daripada sewa satu gudang, satu kios, nantinya barangnya ternyata terlalu dikit ya kan. Coba pakai teknologi ya kan. Ini kan perusahaan logistik sekarang banyak yang bisa kita pakainya tuh dari 1 kubik, 2 kubik, 5 kubik ya, istilahnya lebih cost efficient lah buat kita ya. Kalau bisa costnya itu jangan fix, bikin variabel bahkan dari tenaga kerjanya ya. Jadi teman-teman coba pikirin ke arah sana, gimana kita bisa restrukturisasi, bisa mengefisiensi operasional kita dan juga cara kita kerja ya. Misalnya kita sekarang packing 200 paket perlu 4 orang, gimana cara kita bisa bikin itu efisien, pakai 1 orang aja cukup ya. Apakah dari cara packingnya, apakah dari peralatan yang perlu kita pakai dan lain-lain, cara kerjanya ya kita perlu lihat ulang lah ya. Toh kalau nggak ada kondisi kayak gini, kadang-kadang kita nggak akan review cara kita kerja ya, dan lihat dari best practice dari industri ya. Itu mungkin dari gue yang nomor 3 ya. Jadi minimalisasi biaya lah ya, how to minimize your cost ya, secara bisnis ya. Nanti kalau secara personal finance mungkin Bro David yang lebih expert ya. Nomor 4 ya, mungkin agak masuk sedikit ke personal finance ya, tapi cari investasi yang aman lah. Udahlah ya, gue nggak ngomongin soal kripto atau trading apalah segala macam, aset yang aman ya. Kalau gue pribadi sih lebih ke emas ya, lebih ke properti dan lain-lain ya. Cari aset yang aman-aman aja lah kalau gue sih ya. Tapi ya ini setiap orang punya risk level yang beda-beda. Gue mungkin lebih berumur
dari teman-teman, jadi gue cari yang aman-aman. Ya, nah itu gue yang nomor 4 tuh ya. Jadi yang aman-aman aja, returnnya 0 pun gue nggak peduli, yang penting gue tetap kaya ya, kayak emas kan, bikin lu tetap kaya ya, karena ngikutin inflasi ya. Nah, yang nomor 5 ya, ya menurut gue penting banget cari komunitas guys ya. Sadar nggak sih teman-teman, dalam 2 tahun ini kita udah ansos banget sebenarnya. Jadi kayak antisosial, udah malas ketemu orang, malas untuk keluar dari zona nyaman, malas keluar rumah ya kan. Kalau bisa Netflix aja di rumah, atau memang ya ketemu orang asal WhatsApp aja. Tapi sebenarnya kita tuh perlu gitu, maksudnya keluar dari zona nyaman, ketemu orang baru ya. Kayak gue sama David kan juga, kita sebelumnya belum pernah ketemuan sebelumnya, keluar dari zona nyaman aja dan ngomongin topik-topik ya mungkin sebelumnya kita nggak pernah ngomongin gitu ya. Belajar hal baru ya kan, kayak hari ini teman-teman ngikutin ini, belajar hal baru dan punya satu komunitas yang sehat gitu ya. Dan itu akan sangat mendorong kita, karena kalau kata pepatah kan ya, kita itu bisa dinilai dari teman-teman atau circle terdekat dari kita gitu. Kalau teman-teman terdekat kita semuanya toksik ya akan ngikut gitu ya, yang selalu bilang kita udahlah ini resesi lah ya, ya udahlah kita pasrah aja atau gimana. Atau ada yang bilang wah ini peluang nih tahun ini nih, gas gitu ya, kita pasti bisa gitu guys. Nah itu akan sangat menentukan kita ini mau kemana nanti ya. Dan saya yakin kan sebenarnya di dalam setiap resesi itu akan banyak orang kaya baru ya, ada banyak sekali peluang, dan jadi peluangnya masih banyak ya. Teman-teman lihat ya, banyak banget sebenarnya kalau dari online ya. Teman-teman seller online yang belum COVID itu bukan siapa-siapa gitu, tapi sekarang jadi seller gede karena mereka bisa manfaatkan peluang selama COVID dengan baik ya. Tapi ada juga sebaliknya kan, yang turun gara-gara selama pandemi ya, namanya itu roda bisnis lah ya, itu selalu berputar ya. Dan terakhir mungkin ya, karena gue sebagai seller buku ya teman-teman, saya ini seller buku ya, punya toko buku di Tokopedia, Shopee ya, namanya toko bukunya Om Botak ya, sesuai sama namanya, cerita Om Botak ya. Jadi baca buku ya, karena buku itu adalah jendela dunia sih ya. Teman-teman jendela dunia ya. Betul. Jadi kalau nggak ada buku, kamar kita dinding aja, nggak ada jendelanya ya. Jadi supaya kita bisa belajar terus ya, maksudnya dengan baca buku kadang-kadang ketemu ide baru, padahal buku yang kita baca nggak ada hubungannya gitu ya. Itu sih 5 poin gue ya. Kalau ada teman-teman yang bisa summarize 5 poin gue itu, boleh banget ya screenshot ini, terus tolong dong bikin summary ya, supaya tag kita berdua, supaya teman-teman yang lain dapat manfaatnya juga ya. Kalau misalkan mungkin gue share sedikit sih Om. Jadi misalkan mengenai judul kita juga ya terkait resesi, sebetulnya data juga kita bahas mengenai namanya annual gross merchandise volume. Jadi di sini tuh data yang berisikan dalam 1 tahun itu kira-kira sebenarnya data dalam 1 tahun itu kira-kira berapa banyak sih volume perdagangan transaksi jual beli di Indonesia sendiri, kayak gitu kan, e-commerce-nya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya di 2015 itu ada sekitar 2 miliar US dollar ya untuk transaksinya kayak gitu. Kemudian di 2019 ada 21, kemudian di 2020 ada 32 kayak gitu. Dan sebetulnya diproyeksikan sampai 2025 itu kurang lebih itu ada 83 miliar US dollar kayak gitu. Namun masalahnya kita lihat resesi kan mungkin menghantui juga ya, nggak hanya di global kayak gitu kan, tapi bisa jadi akan berdampak di Indonesia. Nah, ini yang dikhawatirkan akan mempengaruhi gross merchandise volume atau GMV dari para e-commerce yang ada, entah itu Tokopedia, Shopee kayak gitu kan, atau beberapa platform lainnya kayak gitu. Nah, saat ini sebetulnya di kuartal di 2022 sebetulnya sudah sampai di 56 miliar kayak gitu. Cuman ya tadi kita nggak tahu ya angka ke depan seperti apa, tapi kemungkinan besar sebetulnya kalau misalkan dari beberapa pemaparan juga memang hal yang paling penting yang bisa kita siasati di masa sekarang itu tadi Om Botak juga udah bercerita ya, gimana kita pada ujung-ujungnya juga perlu kita bilang merestrukturisasi financial budget kita ya. Jadi kita bisa melihat apakah kira-kira masih relevan nih
budget untuk beriklan sekian banyak, ataupun apakah masih relevan nih untuk menyetok segini banyak produk-produk yang ada kayak gitu kan. Karena bisa jadi memang stok yang ada akhirnya nggak bisa diputar kayak gitu. Kenapa? Karena misalkan akhirnya demand-nya berkurang dan sebagainya. Nah itu sebetulnya hal-hal yang perlu diperhatikan kalau yang gue lihat Om. Jadi di masa sekarang sebetulnya kan memang tadi juga diceritain ya, inflasi sendiri kan. Kalau kita ambil barang dari luar negeri, dolar juga akhirnya naik. Dolar akhirnya naik, kita juga ngelihat bagaimana harga barang juga ikutan naik. Kemudian suku bunga naik, akhirnya menyebabkan inflasi naik. Dan ketika orang mau beli, daya beli masyarakat akhirnya juga ibaratnya direm gitu ya ketika suku bunga naik. Nah, concernnya adalah di Indonesia itu bukan lagi berbicara bakal naik atau enggak kayak gitu. Tapi concernnya adalah kira-kira Indonesia bakal naik kapan kayak gitu kan. Nah, sebetulnya kapannya ini yang sama-sama kita tunggu dari Bank Indonesia pastinya kayak gitu. Nah, ketika suku bunga ini kita naikkan kayak gitu, alasannya kenapa sih kita nggak tetap aja gitu, kan kita biarin aja gitu. Nanti akhirnya orang-orang ya kan yang mungkin berinvestasi di Indonesia akhirnya lebih baik Amerika aja deh yang suku bunganya lebih tinggi kayak gitu kan, dolar akhirnya masuk sana kayak gitu. Nah kita harus menyiasati untuk mengimbangi suku bunga acuan dari negara-negara juga gitu, khususnya di Amerika itu sendiri kan. Nah, ketika kita udah mulai mencoba membalancekan itu, artinya kita juga punya resiko untuk meningkatkan harga tersebut. Nah, gue juga kemarin habis ngecek Om. Jadi data mengenai inflasi itu sendiri. Nah, kalau dibandingkan di Agustus sampai September kemarin, itu sebetulnya inflasi untuk ada beberapa sektor sebetulnya yang menunjang inflasi. Kalau kemarin itu memang kenaikannya kita bilang ada di angka sekitar 5,95 kayak gitu. Nah sebetulnya ini masih 10%. Kalau dibilang sebetulnya masih ringan ya inflasinya kayak gitu. Nah di dalam sektor inflasi ini komposisi 5,95 ini ada cost of food, ada transport, ada housing, ada furnishing, ada food and restaurant, ada education, ada clothing kayak gitu. Sebetulnya dari kita bilang beberapa sektor ini yang memang paling signifikan naik itu adalah transport. Dari dia sekitar 6,62 akhirnya jadi 16% kayak gitu. Nah ini juga kan pasti karena BBM itu sendiri juga ya. Nah ini akhirnya membuat teman-teman juga harus concern bagaimana menyiasati kira-kira kenaikan ini kayak gitu. Tapi untuk beberapa sektor sebetulnya kita bilang mungkin berpengaruh tapi nggak signifikan kayak gitu. Nah kita lihat ke depannya bakal seperti apa. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah gue sendiri kalau misalkan ditanya kayak gitu kan untuk concern mengenai pandangan e-commerce ke depan kayak gitu kan, gue melihatnya bahwa daya beli masyarakat pastinya bakal turun kayak gitu. Kalau kemarin banyak banget gitu kan dari influencer keuangan dan semuanya selalu bilang kan stay liquid gitu kan kayak gitu. Siapin dana darurat 3-6 kali, 9 kali, ada yang bilang 12 kali. It's been gimana caranya kita mempunyai likuiditas aset itu sangat penting kayak gitu kan. Tujuannya apa sih? Tujuannya mengamankan kayak gitu kan, mengamankan ketika kita berada dalam kondisi-kondisi yang nggak pasti. Contohnya aja misalkan ketika kita kelilit hutang kayak gitu kan, mungkin kita bisa bayar, atau kita ada kondisi tiba-tiba produk kita nggak laku atau kita kena PHK dan sebagainya, kita bisa mempersiapkan pakai uang tersebut kayak gitu. Nah hal yang jadi concern sebetulnya kalau gue di sini ada sama kurang lebih ya dari Om ya. Tadi kayak mungkin gue tambahin sedikit kayak gitu kan. Kita udah sempat bahas bagaimana likuiditas itu penting. Jadi harapannya kalau misalkan kita tahu bahwa produk-produk yang memang itu dirasa bukan menjadi kebutuhan primer kayak gitu kan, atau apalagi itu menjadi tersier gitu ya, hopefully kita nggak benar-benar stok itu terlalu berlebihan kayak gitu. Artinya apa? Artinya punya resiko mungkin perputarannya akan mungkin sedikit lebih lambat. Atau kalau barangnya ada luarsa, ya ini juga lebih dikhawatirkan ya akhirnya nggak laku kayak gitu kan. Nah, yang kedua sebetulnya mempertahankan cash flow. Jadi cash flow ini kan sebetulnya hal yang penting ya. Selain kita punya cash, kita juga punya cash flow. Artinya arus perputaran juga harus jalan kayak gitu.
Jangan sampai kita tadi terlalu asik dengan mainan kita, dengan digital marketing, ads dan sebagainya. Kita akhirnya nggak mempertahankan cash flow kita nggak mencek kembali anggaran budget kita, ya kan? Akhirnya kita bakar-bakar diskon dan sebagainya, dan akhirnya cash flow kita nggak ada, kita akhirnya gulung tikar kayak gitu. Kemarin juga kayak sempat ada beberapa company yang share bagaimana dia jualan sepatu, akhirnya karena dia nggak riset pasar terlebih dahulu, dia lebih confident dengan produk dia, akhirnya stoknya terlalu banyak di gudang, ya kan? Akhirnya mengalami bangkrut kayak gitu. Nah yang terakhir memang mau iklan pun ya ini lebih ke arah ini ya. Jadi gue ngeliatnya gimana kita bisa memakai budget dengan baik. Tadi kita lihat manfaatkan kalau misalkan iklan ya A/B testing ya, misalkan dengan budget yang terbatas. Jadi A/B testing kayak kita coba dengan cara A habis cara B misalkan. Kemudian yang jadi concern lagi gimana kita tadi memanfaatkan yang Om ceritain juga affiliate gitu kan, gimana caranya kita membuat orang-orang juga mencari produk kita gitu kan, menjual entah itu di WhatsApp kayak gitu ya. Ibu-ibu kadang saya juga ngeliat ya, status yang ibu-ibu kayak penuh banget jualan tumbler kayak gitu, terus akhirnya oke gitu kan. Nah gue yakin maksudnya peluang seperti itu pasti ada kayak gitu. Artinya mereka orang-orang yang mereka orang-orang yang getol untuk mentaruh di sana gitu kan, dibandingkan kita repot untuk milih produknya di Shopee atau apa, ya udah tinggal klik aja link di sana gitu kan misalkan, atau chat langsung gitu. Karena kita kalau males kan mungkin lebih enak lihat status orang ya dibandingkan kita kadang scroll belanjaan gitu kayak gitu. Jadi nggak terpikir pun akhirnya terpikir untuk beli sesuatu karena muncul gitu di WA atau di status media sosial kita. Nah sebetulnya terakhir menurut gua gimana caranya kita mau mungkin survive, bisa jadi apakah kita perlu untuk melakukan penambahan beberapa produk yang relevan yang dijual atau diperluin untuk masyarakat Indonesia di tengah kondisi yang mungkin mengalami resesi ini. I mean mungkin kita yang cenderung untuk banyak kebutuhan harganya mungkin barang-barang lebih mahal kayak gitu, kita coba sisipin beberapa produk yang memang harganya mungkin lebih terjangkau atau memang yang relevan dibeli sama orang kayak gitu. Nah itu sih yang gue lihat Om yang bisa kita siasati bareng-bareng. Nah terus juga gue ngecek juga kemarin bagaimana kalau kita kan melihat salah satu IPO yang menurut gue cukup keren di Indonesia ini nanti adalah Gotoh juga gitu kan. Sebetulnya Startup juga sampai sekarang bakar uang juga ya, entah itu dari sisi kita jualan kasih reward gitu kan, gratis ongkir. Yeah. Nah gue sendiri ngelihat di berita-berita itu banyak banget yang memang lagi ngalamin startup ini ngalamin bubble ya kan, sama aja kayak di US ya, saham-saham teknologi akhirnya turun, dan mungkin ini berembet juga sebetulnya ke beberapa perusahaan-perusahaan teknologi yang listing di pasar atau di beberapa pasar bursa di negara-negara mereka masing-masing akhirnya juga mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat sebetulnya banyak juga yang mengalami PHK ya beberapa, atau efisiensi sih beberapa pegawainya di kantor-kantor ini kayak gitu. Gue rasa mungkin ini asumsi gue sendiri kayak gitu kan. Gue ngerasa mereka juga mungkin bakal berpikir dua kali untuk mengeluarkan budget mereka dalam iklan, atau enggak mengeluarkan budget dalam gratis ongkirnya, ya kan? Atau mungkin beberapa hal lainnya kayak gitu. Akhirnya bisa jadi ya ketika mereka mengeluarkan, mereka tadi udah mengurangi pegawai-pegawainya, kemudian mereka mengurangi pegawainya, otomatis orang-orang yang kerjanya sedikit lebih berkurang, mungkin ide juga nanti bakal lebih berkurang lagi kayak gitu kan, atau inovasinya kayak gitu. Tapi harapannya enggak ya. Tapi yang paling kerasa mungkin gue lihat dari voucher atau diskon sekarang juga mungkin makin lama makin kerasa ya di Shopee. Makin dikit ya. Dikit. Nah gue rasa ini yang menjadi salah satu sebetulnya. Gue juga ngeliat kalau lagi ada gratis ongkir, walaupun gue nggak tertarik buat beli, kayaknya sayang ya mau beli ya. Kayak gitu kan, kadang tertrigger kayak gitu. Mungkin orang-orang juga, tapi kalau misalkan makin berkurang, si reward ini daya beli atau daya
mungkin untuk membeli sesuatunya juga mungkin akan sedikit berkurang karena adanya hal itu. Kalau misalkan dilihat lagi juga ini yang menarik bahwa kalau misalkan startup-startup seperti Goto sebetulnya kalau gue lihat di Q2 2021 sebetulnya dia udah kasih ada laba kayak gitu kan 1,9. Kalau di Q2 2022 dia ada sebetulnya 3,3 kayak gitu kan, walaupun memang sampai saat ini juga di kuartal 2 2022 si Goto itu masih rugi 14,1 triliun. Itu lumayan banget sih ya. Tapi kita lihat bagaimana kinerjanya juga cukup positif. Artinya di tengah saat ini e-commerce berjuang, mereka juga tetap bisa menghasilkan income di tengah-tengah ini kayak gitu. Walaupun tadi mereka juga masih masih mengalami dampak akibat bakar uang di masa-masa sebelumnya kayak gitu. Nah, jadi bank juga gua rasa bakal ngalamin lebih konservatif untuk memberikan pinjaman ke para pengusaha baru. Artinya para pengusaha ini mungkin akan lebih sedikit terlimitasi ya gitu kan untuk berusaha membuat usaha. Gua lihat membuka usaha itu resiko atau gue bilang ya chance untuk gagal juga mungkin sedikit lebih besar, dan juga bank mungkin akan berpikir 2 kali untuk memberikan pinjaman ke orang yang mungkin baru kayak gitu kan, atau mungkin punya profil kredit yang nggak bagus kayak gitu. Jadi bank juga mungkin bakal lebih selektif, atau mungkin venture capital juga bakal lebih selektif kepada para startup ini. Akhirnya dana untuk startup ini juga agak sedikit lebih terbatas. Jadi mungkin startup-startup baru yang memang mereka cash-nya atau kas-nya itu nggak kuat, uangnya nggak kuat, akhirnya mungkin bisa jadi ngalamin masalah kayak gitu, ngalamin performa. Tapi gue lihat memang beberapa startup yang ada di Indonesia seharusnya bisa tetap stabil, tapi memang dari rewardnya aja yang mungkin bakal dikurangin kayak gitu. Itu sih yang gue. Kalau misalkan Om sendiri lihatnya gimana untuk reward dan sebagainya, itu mempengaruhi nggak sih? Mau tanya aja Fit, kalau dari lu sendiri secara pribadi yang udah lu lakukan dalam menghadapi krisis ini seperti apa sih? Contoh pribadinya gitu. Ya misalnya tadinya lu lakukan ini, ternyata gara-gara krisis jadi lakukan B gitu. Oke. Kalau gue sendiri pribadi sebetulnya paling yang menjadi concern adalah satu, ketika krisis ini terjadi sebetulnya nasihat dari Warren Buffett juga ketika ngalamin krisis ini, salah satu hal yang nggak bisa diambil sama orang lain, atau salah satu hal yang nggak bisa mengalami inflasi itu adalah kemampuan kita, keterampilan kita kayak gitu. Apalagi kita yang kita punya banyak waktu, ibaratnya gini, gua misalkan latihan digital marketing kayak gitu kan, gua habis misalkan spend misalkan 1 juta kayak gitu, atau gua latihan kursus coding misalkan 1 juta, dan habis itu dari sana gua bisa ngelakuin sesuatu yang akhirnya bisa meningkatkan performan gua kayak gitu, dan akhirnya gue bisa dapat uang lebih besar lagi kayak gitu. Nah jadi di sini gue sendiri yang pertama meningkatkan keterampilan atau skill yang bisa gue ubah kayak gitu, karena tukar bisa menjadi uang pastinya kayak gitu. Nah ini yang teman-teman juga harus yang nonton juga harus pahamin kayak gitu kan. Nah yang kedua sebetulnya yang gue lihat adalah gimana caranya kita bisa terus ngelihat peluang, dan juga kita bisa ngelihat aset-aset atau produk-produk yang mungkin gue bilang harganya terdiskon kayak gitu. Nah harga yang terdiskon ini diakibatkan apa sih? Diakibatkan mungkin karena terlalu banyaknya orang-orang yang menjual akhirnya jadi turun, atau yang memang karena ketakutan dari masyarakat kayak gitu. Nah ini gue lebih berbicara ke arah saham kayak gitu kan, atau beberapa aset-aset yang memang sedang terdiskon kayak gitu Om. Jadi perlu diperhatikan di 2 hal itu. Dan yang terakhir mungkin yang gue lihat adalah gimana caranya kita bisa meningkatkan income dan juga menurunkan pengeluaran kita yang nggak perlu kayak gitu. Nah dari sebetulnya meningkatkan income dan juga meningkatkan income dan menurunkan pengeluaran yang kita perlu, sebetulnya gue melakukan tadi yang gue sampaikan juga ketika gue ngeliat
gue kan biasa tuh mencatat laporan setiap setiap bulan ya, kayak gue hari ini gue keluarin apa dan sebagainya gue catat. Jadi setiap bulan pasti kayak gitu kan, gue lihat laporan keuangan bisnis gue, jadi kayak semuanya gue bisa evaluasi di sana. Oh ternyata ada pengeluaran nggak perlu nih. Nah, di situ gue bisa cut, gue bisa berin budgeting lagi dengan baik, dan juga tadi cari peluang-peluang dengan side hustle gue bisa lakuin kayak gitu. Kalau Om sendiri gimana? Kalau gue sih lebih ke hal-hal yang gue share tadi ya sebenarnya. Jadi tentunya gue melihat banyak sekali peluang baru ya, dan kita ngomongin sekarang dari bisnis gue sendiri, itu banyak peluangnya itu lebih ke jasa sih sebenarnya ya, karena gue melihat kalau misalnya kita jual barang ya, jual satu produk itu cuannya dibandingin jual jasa itu jauh lebih cuan jual jasa ya. Jadi gue karena melihat kayak gitu, gue melihat berarti nak jual jasa ya, karena jasa lebih susah untuk di copy sama orang dibandingkan dengan produk. Kalau produk kalau laku kan ya, sekarang melihat wah laku nih gue produk yang sama di copy ATM habis ya. Nah kalau jasa lebih susah karena ada human touch-nya itu. Jadi gue lebih banyak over bidang jasa sih sekarang yang gue rasa ya maksudnya produk toko-toko baru juga masih ada terus develop ya. Tapi jasa kita lagi banyak kembangin ya. Jadi salah satu jasa yang gue lagi coba garap dan lagi seriusin itu jasa manage. Kita bantu seller-seller untuk manage toko mereka di marketplace ya. Jadi salah satu itu yang lagi gue kembangin sama tim ya. Jadi misalnya kalau teman-teman punya toko yang pengen bantu kita manage, DM aja ya, dan coba kita ngobrol gimana caranya kita bisa bantu untuk optimasi toko-tokonya kayak di Shopee, di Topet dan sebagainya. Itu salah satu dari jasa yang kita kembangin ya, karena menurut kita sih lagi bagus sih peluangnya di sana. Gue mau nanya, penasaran sebetulnya juga hari ini gue habis sharing sama teman yang bukan teman sih, jadi ada junior kayak gitu kan. Mereka cerita bahwa mereka kayaknya jualan sesuatu di Shopee, terus abis itu dia di copy sama kompetitor yang mirip banget sama dia kayak gitu loh. Nah itu pasti terjadi gitu kan, Om juga mungkin pernah ngalamin ya. Pasti. Dan mungkin ada nggak tips yang bisa Om share kayak gitu kan, atau ada hal yang Om bisa mengalami gitu? Ya kompetisi itu ketat ya. Kalau nggak mau dibilang kejam ya guys. Jadi kita udah riset capek-capek satu produk ya kan. Apalagi kalau teman-teman jualan fashion ya. Kita bisa patenin kita punya merek, tapi kan nggak bisa patenin, atau kalaupun bisa tuh mahal banget patenin motif atau potongan atau cutting ya kan. Jadi sebenarnya kompetisi dalam dunia fashion itu semudah itu, tinggal beli produk kita di Kopas sama Persis ya, atau nggak usah beli, tinggal mereka lihat dari fotonya aja udah bisa di Kopas sama Persis dan lain-lain. Jadi ya kalau menurut saya hampir nggak ada barang yang sekarang immune dari sana gitu. Jadi benar-benar kekuatan branding itu makin mahal lagi gitu di zaman sekarang ya. Kenapa orang harus beli dari kita gitu ya untuk produk ini. Jadi kalau kita hanya jual hanya sekedar produk ya, kompetisi akan semakin ketat ya. Makanya teman-teman pinter-pinternya zaman sekarang itu buat konten. Nah ini balik lagi ya, poin nomor 2 ya, jadi content creator. Bukan cuma untuk branding diri ya, personal branding, tapi juga untuk branding ya brandmu itu untuk jualan produk ya. Karena kalau sebagai content creator ya kita udah bisa buat konten, udah biasa sering live kayak gini ya, sering live jualan produk, harusnya akan lebih aman sih 5 tahun ke depan ya. Karena sekarang persaingan kita itu persaingan konten ya. Siapa yang bisa get more people attention will win this competition ya kan, dibandingkan dengan orang yang cuma bisa bikin produk aja, bukan konten. Balik lagi ketika harga-harga ini mulai berperang ya kan, jadi ada satu hal mungkin yang bisa ditambahkan, yaitu itu sendiri kan. Mungkin nggak cuma produk yang ditawarkan, tapi ada jasanya, nilai jasanya gitu, ataupun tadi jasa ini sesuatu hal yang ibaratnya nggak bisa dikompetisikan kayak gitu ya Om ya, betul ya kayak gitu. Karena kreativitas ya. Ya betul, karena sometimes
walaupun sama-sama seorang desainer, tapi bisa jadi walaupun hasil apa ya lebih murah di sini, lebih mahal di sini, tapi orang mungkin bisa pilih yang lebih mahal kayak gitu kan, karena kualitas dan Oke. Nah sebetulnya ada beberapa pertanyaan juga yang DM ke gue juga. Nah mungkin gue sambil share aja langsung ke Om ya. Jadi sebetulnya platform apa sih Om yang oke buat jualan saat resesi nanti kalau menurut Om sendiri? Kalau kita ngomongin platform ya pastinya platform yang sekarang udah top ya menurut gue ya, dan walaupun ada perubahan harusnya nggak akan signifikan ya. Teman-teman tahu kalau sekarang udah ada top 3 marketplace sekarang itu apa? Ya pertama Shopee, kedua Tokopedia, nah yang ketiga Buka atau Lazada, nggak tahu sekarang. Nah nomor 3 sekarang TikTok Shop. Oke. Wow. Dan ini baru aja ada pergeseran tahun ini, jadi TikTok Shop udah nomor 3 sekarang, cepet banget. Ya tapi harusnya nggak akan lari dari Big 3 ini sih. Saya melihat ya sampai ke tahun depan ya, kecuali nanti ada satu perubahan besar, ada kompetisi baru masuk. Cuma 3 Big 3 ini harusnya tahun depan pun masih akan sama ya. Mungkin peringkatnya berubah atau gimana, tapi ya teman-teman kalau mau jualan yang pengen cepat ramenya pastinya berjualan melalui salah satu platform itu atau di semuanya. Jadi karena mereka yang paling rame ya teman-teman, kalau jualan di mall kan pasti maunya di tempat mall yang rame kan, supaya langsung dagangannya rame gitu. Tapi menurut gue thank you banget infonya juga, dan gue pikir tadi jawabannya nggak jauh-jauh Lazada atau apa, ternyata angkanya udah segitu ya TikTok Shop itu ya. Yes. TikTok bener-bener game changer sih tahun ini sih. Ya mereka rekrutnya masih gila-gilaan, di mana marketplace lain mungkin lagi slowing down, TikTok masih on fire recruitingnya. Dan ya mereka juga serius sekarang. Teman-teman kalau lihat di TikTok sekarang ada tombol shopnya sekarang, dan itu udah ada di 50% dari app aplikasi. Yang belum ada biasanya belum update karena nggak kuat kali ya untuk update aplikasi ke versi baru. Nah, 15% dari omset TikTok Shop itu dari orang yang cari dari tombol shop itu, bukan dari video FYP yang ada keranjang kuning. Jadi orang-orang memang udah niatin buat belanja di TikTok sekarang, 15% nih dari sana ya. Dan mereka yang belanja 15% itu mostly bukan pembeli baru. Pembeli yang sudah pernah belanja di TikTok, waktu belanja lagi mereka menggunakan tools dari TikTok Shop itu. Ya, tombolnya ada di sebelah nomor 2 di sebelah dari kiri ya. Jadi teman-teman lihat dari behavior-nya, walaupun mungkin TikTok tuh awalnya ya buat kaum alay ya, kalau bilang ya kan ya, dan nggak serius, tapi buying power-nya ada dan udah take over nomor 3 sekarang ya. Jadi akan mengerikan sih menurut saya, apalagi kalau orang udah lebih banyak lagi yang udah terbiasa belanja di sana, udah lebih banyak mature buyer ya kan, mereka udah bisa langsung ke shopnya, teman-teman udah bisa barangnya dicari pakai kata kunci ya, udah akan makin mirip marketplace. Jadi menurut saya ini cukup kuda hitam yang cukup mengerikan sih tahun ini. Ya. Kuda hitam. Siap atau nggak siap ya, siap atau nggak siap, harus siap ya buat kita star seller ya. Apakah kita siap? Ya harus siap aja sih sebenarnya. Capek ya, masih capek lah ya belajar satu marketplace lagi dan harus adaptasi lagi, but that's life, you know. Harus siap untuk belajar, either we change or we die ya, kayak dinosaur. Sekarang nanya lagi, live di Shopee atau Tokped itu ngaruh nggak ke penjualan? Yes, definitely. Menurut gue degree-nya tuh beda-beda lah ya, tergantung dari produk yang lo tawarkan ya. Harus kita akuin live sekarang itu lebih works untuk barang-barang yang memang lebih fast moving ya, FMCG lah, fast moving consumer goods ya, barang-barang home, barang-barang fashion and all that ya. Kalau lu live barang teknik ya kan, ya barang-barang pabrik ya mungkin not really interesting ya buat orang ya. Lagian niche market juga ya, either they buy or not. Tapi untuk live barang-barang yang di bawah 100.000 ya, barang-barang yang murah itu pasarnya tuh ada dan ada di sana gitu ya, di TikTok, di Shopee, di Tokped juga. Jadi di semua tempat gue bilang live itu memang lagi growing lah ya. Sebenarnya tren ini udah bisa kita lihat
waktu gue ngikut training di Alibaba headquarter di 2019. Waktu itu kita ditunjukin sama Alibaba, kita training sana 2 minggu ya sama top dari grup company Alibaba ya. Bahkan di sana dulu ada satu startup yang dia punya bilik-bilik khusus untuk live ya, untuk live. Nanti yang live itu hostnya bakal dapat sharing percentage dari hasil jualan live. Ya waktu gue di sana gue melihat teman-teman Indo yang lain, gila ini kapan ya di Indo itu bakal kayak gitu ya, dan ternyata sekarang udah kejadian ya. Udah ada company yang melakukan hal yang sama juga di Indonesia sekarang seperti itu ya. Jadi kita ini a little bit behind ya. Jadi kalau misalnya di China itu udah dari tahun waktu gue di sana 2019 mereka udah lakukan itu di Alibaba ya. Sekarang kita baru 2022 ya, 3 tahun masih oke lah ya ketinggalannya. Cuma I think it's the future ya. Apalagi kalau kita lihat habit e-commerce kita itu lebih mengacunya itu ke China dibanding ke Amerika sekarang ya, karena the big investor from our e-commerce is mostly from China. Terus kalau misalkan gue soalnya nggak ngikutin untuk kontainer di Cina tadi, sebetulnya menarik ya mengenai kondisi lockdown dan sebagainya. Sekarang memang barang-barang di Cina agak susah juga atau gimana? Kontainer dari lu kalau misalnya bilang susah ya ada delay lah ya, tapi bukan berarti susah itu nggak bisa masuk sih, enggak sih, impor terjalan aja sih. Cuma ya dari container shortage itu membuat harga kontainer shippingnya lebih mahal. Yang tadinya bisa 1 bulan mungkin delay 1 minggu ya. Gue juga bukan orang logistik, tapi menurut gue sih pasokan sih aman-aman aja ya, tapi masalahnya harganya naik aja sih. Minat lagi bagaimana prospek penjualan pakaian di masa resesi nanti? Promo kayak sedikit berkurang ya. Selama orang hidup masih perlu pakai baju ya, gue rasa masih sangat prospek ya. Kecuali resesi kita nggak pakai baju ya. Hari ini memang paling penting sebetulnya ya, harusnya ya. Ya. Harganya yang 100 juta gitu ya. Oke. Ya, maksudnya tetap akan diperlukan lah ya. Maksudnya teman-teman lihat pas COVID aja kemarin baju kantor laku ya kan, apalagi sekarang gitu kan. Baju batik buat kantor ya kan. Ya, pasti akan ada ini. Cuma masalah tren, masalah ini ya orang Indonesia cepet banget lah untuk berubah ya. Trennya kita harus ngikutin terus. Mungkin nih karena hampir mau 1 jam, ada nggak yang mau disampaikan sebelum kita selesai kira-kira? Yes, mungkin buat teman-teman di sini yang jangan menyerah lah ya, maksudnya untuk lihat ini, never give up ya, always fight ya, despite the situation ya. Kita tahu ya situasi ini kita udah adalah survivor dari COVID ya, dari generasi COVID yang udah 2 tahun 3 tahun ini ya, dan kita sebagai survivor ya kita adalah pemenang gitu. Nah sebagai pemenang kita harus punya mental pemenang. Salah satunya ya kalau ketika kita melihat resesi ini ya, kita melihat ini sebagai satu opportunity ya, peluang apa yang ada buat kita yang sudah dipersiapkan kita ya selama dengan menggunakan semua skill yang kita punya sekarang, semua network yang kita punya ya, dan semua kepintaran yang Tuhan kasih ya buat kita. Yuk kita sama-sama kita mau punya semangat itu, dan kita mau raih ya, supaya masa depan kita semua dan ekonomi keluarga kita akan jadi jauh lebih cerah. Wih, mantap. Ya, jadi buat teman-teman yang mau belajar tadi bisa langsung cek juga YouTube-nya Om Botak ya nanti ya. Boleh, kita Botak ya, subscribe dulu. Oke, thank you banget Om. Kalau mungkin tadi thank you ya udah sharing juga. Jadi hari ini kita banyak belajar ya tadi. Paling penting juga teman-teman kalau misalkan lihat jangan sampai terpaku sama platform yang ada, tapi juga tadi kembangkan. Ini menarik juga ya TikTok Shop itu. Kemudian gimana kalian juga bisa pivot juga, gimana provide jasa ya, sesuatu yang membutuhkan kreativitas, membutuhkan suatu hal yang lebih daripada perang harga aja, ya kan di situ. Terus juga teman-teman juga bisa make sure lagi komunitas yang tepat, yang sesuai, dan bisa bisa bertumbuh sama-sama. Investasikan juga, jangan lupa untuk keterampilan sama skill kalian juga kayak gitu. Dan itu aja sih dari gua. Thank you banget, dan tetap jaga kesehatan.
tetap optimis dan juga jangan sampai kita kita terlena di masa ini, nggak mempersiapkan resesi global yang mungkin akan datang nantinya. Gitu. Itu aja. Thank you Om. Thank you Bro. Thank you semua yang udah nonton ya. Sampai berjumpa di live yang berikutnya. Selamat semua. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you. Salah bit di kata kunci, jadi ingat lagi prinsip dari MaxBit yang kemarin. Stok ini kan jadi stok awal buat tanggal selanjutnya, ya kan? Buat tanggal besoknya. Itu aja. Terus jadi kalian punya. Di sini kita bisa lihat ya tipsnya. Kita harus gabungin ini ya, Shopee Live, Shopee Video. Belajarnya banyak banget sih. Jadi meskipun aku udah ikut workshop di mana-mana, nah tetap aja begitu ikut kelas ini ilmunya itu daging banget gitu. Jadi kayak itu catatan aku pokoknya udah full deh. Marketplace Expert Class, belajar, berbagi, bertumbuh. Yeay! Hai Botakers, channel Cerita Om Botak membuka membership untuk Botakers yang ingin bergabung, dan kita ada 3 level ya. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advance. Nah, yang level basic ini ya, Botakers bisa mengakses ya video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu. Ya, jadi dapat early sneak peek ya, bisa tanpa iklan. Jadi Botakers ini juga mendapatkan loyalty badge, di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk dijawab ya sama Om Botak. Nah, tapi ya basic ini belum dapat 7, saat ini kita sudah ada 77 video ya, atau total durasinya 12 jam. Video-video daging ya, dari belajar Shopee basic sampai advance ya, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi ya, ayo join Botakers yang intermediate, karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di basic ya. Nah, jadi ini kelebihannya dibandingkan basic ini, intermediate dapat semua akses full video ya, dari materi ads ya, dari materi manajemen toko nantinya ya, atau dari materi gimana caranya bikin brand di atau official shop di marketplace ya. Jadi teman-teman, kita akan update materinya. Saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam ya durasi untuk nontonnya, dan teman-teman di sini interaksinya juga luar biasa ya, teman-teman yang aktif ya, nanya dan kita akan balesin. Oke, tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya, masih ada 1 level lagi, yaitu level advance. Di sini kita akan kasih ya 30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership, dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman Botaker Advance ini ingin ikut kelas atau training offline kita. Ditunggu ya teman-teman untuk jadi Botakers ya. Ambil yang intermediate, kan menurut saya itu good deal banget. Dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan, itu good deal banget ya. Materinya karena runut ya, jadi nggak comot sana sini tapi runut ya. Sudah kita bagi secara kurikulum ya, part 1-nya apa, part 2-nya apa, dan sebagainya. Sampai jumpa di kelas.